Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya. Mudah-mudahan dulur-dulur dalam keadaan sehat, baik dan sejahtera ya. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai cara lapor SPT tahunan 1771 badan ya melalui e-form, dan pengisiannya khususnya untuk yang organisasi atau kelompok atau yayasan nirlaba ya. Jadi tidak ada mencari keuntungan. Operasionalnya biasanya habis, tidak ada keuntungan sama sekali. Nirlaba atau non profit ya. Bagaimana cara melaporkannya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik dulu semuanya, untuk laporan e-form 1771 badan tadi, dulu hanya tinggal menyiapkan neraca dan juga laba rugi ya. Ini contoh neracanya. Yang penting neracanya ada tanda tangan, kemudian nama ketua atau direktur serta stempel ya. Nanti di scan. Nah, scanannya di akhir akan dikirimkan ya di lampirannya. Ya, neraca formatnya baku ya sesuai standar akuntansi. Nah, ini contoh pengisian saja ya. Kemudian yang kedua ada laba rugi. Laba rugi juga sama, ada nama, tanda tangan dan stempel basah semuanya ya. Disiapkan keduanya. Nah, ini yang akan kita pindahkan ke SPT tahunan 1771 badan. Nah, jika sudah siap, dulu silakan ke djponline.pajak.go.id, menu masukkan NPWP, kata sandi dan juga kode keamanan, kemudian klik login ya. Setelah klik login, dulu akan diarahkan ke menu informasi. Kemudian di sini silakan dulu klik lapor ya. Klik lapor. Setelah klik lapor, dulu silakan klik e-form PDF ya. Dan pastikan dulu klik e-form ya. Dan ini hanya bisa digunakan atau diisi di laptop atau personal komputer ya, belum support pada handphone. Baik, setelah diklik logo e-form, dulur silahkan. Jika belum mengunduh Adobe PDF Reader, silahkan unduh Adobe PDF Reader terlebih dahulu. Tapi jika sudah, silahkan dulur klik buat SPT ya. Klik buat SPT. Nah, setelah klik buat SPT, nanti akan diarahkan seperti ini ya. Nanti ada tahun pajak, jenis pajak, status pembetulan. Nah, silahkan tahun pajak diisi 2023, jenis pajaknya diisi badan rupiah ya, kemudian statusnya normal, kemudian klik unduh formulir. Nanti setelah diklik akan loading seperti ini ya, memproses dan sabar menunggu. Nah, jika dulu sudah klik unduh formulir, nanti akan muncul e-form yang terdownload, kemudian silahkan di save ya. Setelah di save, formulir tersebut silahkan dibuka dengan cara open with Adobe Acrobat Reader yang tadi di-download ya. Dan pastikan download Adobe Acrobat Reader-nya yang 32 bit ya. Setelah di open with Adobe Acrobat Reader, dulu akan diarahkan ke SPT tahunan yang sudah yang akan dulu isi ya. Nah, setiap kotak merah, jadi ada rule utamanya ya, setiap kotak merah harus diisi. Kalau nggak diisi, dulu pasti tidak akan bisa membuka halaman sebelumnya atau halaman setelahnya atau halaman yang akan dulu buka. Nah, jadi silakan diisi kotak merah semua yang ada di lampiran. Nah, yang pertama silakan di sini ada kotak merah nomor telepon. Dulu silakan isi nomor telepon dulu yang aktif yang bisa dihubungi ya. Setelah diisi silakan pilih panah, kemudian pilih lampiran. Semua lampiran kita buka satu persatu ya supaya ada gambaran. Dan prinsip SPT tahunan ini kita mengisi dari belakang ya. Kita mulai dari lampiran khusus 7A. Nah, lampiran khusus 7A ini adalah kredit pajak luar negeri. Nah, kalau perusahaan yang besar biasanya ada ya, tapi kalau misalkan kayak nirlaba ini hampir bisa dipastikan nggak ada ya. Kalau nggak ada, dikosongkan saja. Kemudian lampiran 6A. Nah, lampiran 6A adalah lampiran perhitungan pasal 26 26 ayat 4. Ini juga halnya ke penghasilan PPh pasal 26 itu luar negeri juga kalau nggak salah ya. Ini kalau ada aja yang diisi, tapi kalau nggak ada dikosongkan saja. Kalau nirlaba pasti kosong biasanya ya. Lanjut ke halaman 5A. Ini lampiran khusus mengenai daftar cabang utama kalau mempunyai cabang. Kalau nirlaba pasti tidak ada. Kita lanjut ke lampiran 4A. Ini 4A fasilitas penanaman modal. Ini diisi kalau ada, tapi nirlaba pasti tidak ada. Ini dilewat saja ya. Jadi banyak yang dilewat dan tidak ada kotak merah yang ada di sini yang wajib diisi. Lanjut ke 3A2. 3A2 transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa ya, merupakan penduduk negara tax haven country. Di sini ada penjelasan rincinya ini kalau ada, tapi kalau nirlaba biasanya tidak ada, dilewat saja. Langsung ke halaman sebelumnya lagi, lampiran khusus 3A1. Ini penyertaan transaksi dalam hubungan istimewa kalau ada. Nah, kalau nirlaba biasanya tidak ada juga. Lanjut ke 3A, sama, biasanya tidak ada hubungan istimewa. 2A juga sama, kompensasi kerugian fiskal dikosongkan. Ini penyusutan, ini kalau ada aset, kemudian dulu menghitung penyusutannya, masukkan di sini. Nah, kalau tidak ada atau bingung, ini dikosongkan saja ya. Apalagi misalkan yang nirlabanya kecil-kecil gitu ya, apalagi yang nggak punya aset atau asetnya hanya bentuknya kas, misalkan kelompok gitu ya, jadi kosongkan saja. Terus isinya kapan nih kak? Nanti ya,
Lanjut ke lampiran 6. Ini penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Kalau ada perusahaan afiliasi, kalau nirlaba pasti tidak ada, lewat lagi. Lanjut ke lampiran kelima. Nah, ini yang harus diisi di lampiran 17.15. Daftar pemegang saham. Nah, kalau misalkan perusahaan atau yayasan atau badan dulur-dulur ketika pendiriannya ada penyertaan modal dari si A, si B atau pemerintah A, pemerintah B, silakan masukkan di sini satu persatu. Modalnya berapa, kemudian berapa persen, ya. Dirinci nama penyetor, alamat penyetor, NPWP penyetor, sama modal listernya berapa dan persentasenya berapa, serta alokasi dividen yang dibagikan juga berapa. Oke. Kalau nggak ada, ini cukup diisi karena merah ya, jadi wajib diisi. Namanya yayasannya dulur-dulur ya. Yayasan contoh misalkan, atau alamatnya juga di mana, jalan mana, NPWP yayasan, kemudian jumlah modal setornya 0 dan pilih 100%. Ini kalau tidak ada modal di setor. Nah, selanjutnya adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, di sini minimal diisi oleh ketua atau direktur satu saja. Tapi kalau misalkan ada sekretaris, ada komisaris, ada apalagi bendahara, ada staf dan lengkap ya, bisa diisi. Tapi minimal satu diisi oleh nama direkturnya saja. Seperti yang kami contohkan di sini ya. Ini lampiran kelima. Jika sudah, silakan dulur-dulur kembali ke panah atas dan pilih lampiran keempat. Nah, di lampiran keempat ini adalah pajak penghasilan final. Kalau ada saja, misalkan menerima bunga deposito, bunga obligasi, atau misalkan ada proyek ya. Ini kalau ada saja. Kalau yang penghasilan bersifat final. Kalau yayasan biasanya tidak ada, ini dikosongkan saja. Selanjutnya ada jenis penghasilan lainnya di luar penghasilan final. Kalau ada, tambah. Kalau nggak ada, nggak usah diisi. Termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini misalkan ada bantuan, hibah, dividen, iuran, dan lain-lainnya. Sesuai ada di kelompok di sini, silahkan diisi. Kalau nggak ada, nggak usah diisi, dikosongkan. Lanjut ke lampiran ketiga, kredit pajak dalam negeri. Misalkan sudah pernah dipotong PPh 22, 23, 26, kalau ada silahkan diklik tambah. Kalau nggak ada, ini dikosongkan saja. Kemudian lanjut ke lampiran kedua. Nah, ini lampiran 17.2 adalah hal yang kedua yang diisi tadi setelah lampiran kelima ya, untuk yang nirlaba. Di sini biaya-biaya ya. Nah, biaya-biaya ini pindahkan saja dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di sini saya kasih contoh biaya gaji, biaya listrik dan pemeliharaan. Nah, ini silakan dulur-dulur masukkan ke kriteria perincian yang sesuai. Misalnya tadi saya contoh gaji ya, 6 juta. Dan dua hal selain gaji, tadi ada listrik dan pemeliharaan. Nah, ini tidak ada di kategori nomor 2 sampai dengan 10 ya. Jadi langsung di nomor 11 aja di total. Nah, jadi kalau bingung masuk ke biaya lainnya. Jadi total biayanya ada 10 juta ya. Ini pindahan dari laba rugi ya. Jika sudah, silakan dulu lanjut ke lampiran ke-1. Nah, lampiran ke-1 biayanya itu pindahan dari lampiran tadi yang kedua. Nah, kemudian di sini dulu silakan isi peredaran usaha atau penerimaan. Ini juga pindahan dari laba rugi. Nah, laba rugi di sini saya kasih contoh 10 juta. Nah, total pendapatan 10 juta silakan masukkan ke sini. Jadi total laba atau ruginya 0 ya. Di scroll ke bawah, nah, 0 juga. Nah, setelah itu lanjut ke induk lanjutan. Nah, setelah di induk lanjutan ini akan ada kotak merah di paling bawah ya. Nah, ini silakan tempatnya diisi. Ciamis, Tasik, Jakarta, Bandung sesuai tempat dulur-dulur lapor SPT tahunan ya, dan tanggal ketika dulur-dulur mengisi laporan ini. Setelah diisi kotak merahnya, silakan dulur-dulur lanjut ke lampiran 8A6 non kualifikasi karena ini nirlaba ya. Klik buka, kemudian di sini ada elemen dari neraca dan elemen dari laporan laba rugi. Elemen dari neraca ini pindahkan dari neraca yang sudah dulur-dulur isi dan siapkan ya. Di sini seperti saya kasih contoh, kas 10 juta bangga 5 juta, total aktif 15 juta dan sumber semuanya berasal dari modal 15 juta. Ini silakan diisi. Nah, karena kas dan bank merupakan kas dan setara kas, saya masukkan di kas dan setara kas 15 juta, kemudian modal sahamnya 15 juta. Gitu ya. Jadi balance ya neracanya. Setelah itu elemen dari laba rugi, ini dari laba rugi yang dulur-dulur tadi isi ya. Tadi ada pendapatannya 10 juta, biayanya juga 10 juta. Ini bisa pindahkan dari lampiran ke 1 atau dari laba ruginya langsung ya. Jadi di sini tidak ada laba, tidak ada rugi. Setelah selesai ini, silahkan scroll lagi ke atas, kemudian klik sebelumnya, dan setelah itu klik kirim. Nah, ini sudah mulai di tahap akhir. Silahkan klik unggah, kemudian lampirkan laporan keuangan minimal neraca sama laba rugi tadi, kemudian dalam bentuk PDF ya, maksimal 20 MB, kemudian klik open. Nah, setelah klik open, di bawah ada silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email. Nah, di email terdaftar akan ada kode verifikasi. Nah, ini muncul ketika tadi kita klik unduh formulir. Nah, kode verifikasi tersebut contohnya seperti ini ya. 846123 ada di email dulur-dulur. Nah, ini pindahkan ke kotak yang tadi. Nah, 846123. Nah, setelah dipindahkan silakan klik submit, kemudian yes, dan tunggu pemberitahuan pengiriman laporan SPT tahunan sukses. Nah, jika sukses, dulur-dulur pasti akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik di email atau di menu arsip SPT di djponline.pajak.go.id. Dan itu tandanya dulur-dulur sudah lapor SPT tahunan. Mudah-mudahan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.